Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita semua beserta keluarga besar bisa dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, pada mata pelajaran IPA ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Sebagai lanjutan dari materi di minggu kemarin tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Mudah-mudahan kalian masih pada ingat semuanya ya. Secara garis besar, perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi dua. Yang pertama vegetatif, tidak kawin. Yang kedua generatif, kawin. Vegetatif dibagi menjadi dua kembali. Yang pertama perkembangbiakan vegetatif alami. Yang kedua perkembangbiakan vegetatif buatan. Kita fokus pada perkembangbiakan vegetatif buatan. Adalah cara reproduksi secara vegetatif atau tanpa kawin yang tidak terjadi secara alami, melainkan dibuat atau disengaja terjadi oleh manusia. Artinya diperlukan bantuan tangan manusia. Ada berapa jeniskah? Yang pertama stek. Stek adalah menanam bagian tumbuhan yang dipotong seperti potongan batang, tangkai, daun, atau pucuk. Jadi potongan-potongan batang, tangkai, daun, atau pucuk ditanam di dalam tanah. Prosesnya seperti apa? Kita bisa lihat pada gambar ini. Ada batang pohon di sini, yang digunakan adalah batang pohon singkong. Dipotong, setelah dipotong langsung ditanam tanpa ada proses lain, langsung ditanam di dalam tanah, kemudian nanti akan tumbuh dengan sendirinya, tentu dengan bantuan zat yang ada di dalam tanah. Tebu dan singkong adalah tanaman yang bisa disetek. Poin kedua adalah mencangkok. Mencangkok adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan cara mengupas kulit batang dengan dibalut tanah agar batang-batang tersebut memiliki akar yang baru. Prosesnya secara lengkap kita bisa lihat dalam gambar ini. Yang pertama, batang dikeliling atau dikupas, dibersihkan kulit dengan kambiumnya atau getahnya. Setelah dibersihkan, kemudian langsung ditimbun atau dibungkus dengan tanah, dibungkus kembali dengan plastik dan sabut kelapa. Kemudian cangkokan disirami secara teratur setiap hari. Jika sudah tumbuh akar, cangkokan itu siap untuk ditanam ke dalam tanah. Jadi prosesnya sangat mudah, tinggal kalian menentukan bagian batang mana yang akan dikupas. Jangan terlalu lebar, cukup sekitar 5 cm, kemudian kalau dalam kata bahasa Sunda dikerik, dihilangkan getah-getahnya. Setelah itu lalu dibungkus dengan tanahnya dibungkus kembali dengan plastik, disirami setiap hari secara teratur. Nanti akan tumbuh akar dan langsung ditanam di dalam tanah. Poin ketiga atau urutan ketiga adalah okulasi dalam kurung menempel. Sebagaimana namanya, okulasi adalah salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Ini prosesnya. Prosesnya kalian bisa lihat salah satu bagian batang disobek, kemudian kalian mencari satu tunas batang pohon yang bertunas itu, kemudian ditempel di sana, diikat menggunakan tali, boleh tali rapia atau tali sabut kelapa atau tali apapun. Supaya apa? Supaya sel-sel atau bagian-bagian yang ada di tumbuhan yang pertama itu bisa menyatu dengan tumbuhan yang ditempelkan. Kemudian bagian keempat adalah mengenten atau menyambung. Mengenten adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menggabungkan dua tanaman yang sejenis. Baik, prosesnya seperti apa? Bisa kita lihat dalam gambar berikut ini. Ada dua batang pohon. Pohon yang di bawah adalah pohon yang masih tumbuh, masih tanam. Kemudian kita sobek atau kita belah sedikit. Kemudian bagian pohon yang atas kita dibuat lancip, ya, dibuat lancip, kemudian dimasukkan ke sana. Lihat pada bagian kedua, dimasukkan seperti itu, kemudian diikat. Setelah diikat, nanti bagian tumbuhan yang atas itu akan menyatu bersama dengan tumbuhan bagian bawah.
Yang kelima adalah merunduk. Merunduk adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara menyentuhkan ranting pada tanah, lalu ditimbun. Jadi ranting yang panjang, kemudian disentuhkan ke tanah, kemudian ditimbun. Nah, inilah prosesnya. Bagian tumbuhan yang demikian panjang, batangnya itu, kemudian disentuhkan ke tanah. Setelah disentuhkan ke tanah, ditimbun dengan tanah. Beberapa tumbuhan yang bisa dirundukkan adalah tebu, apel, atau anyelir. Itu bisa dirundukkan ke dalam tanah. Nanti akan tumbuh akar. Keenam adalah kultur jaringan. Kultur jaringan adalah menanam jaringan suatu tumbuhan pada media atau tempat tanam dan ruang yang khusus. Perkembangbiakan ini biasanya membutuhkan banyak biaya dan perlu dilakukan di laboratorium. Jadi kalian tidak usah terlalu memikirkan tentang bagian keenam ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan tiba saatnya kita menuju ke tugas. Tugas kali ini adalah praktikkan salah satu cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Jadi kalian silahkan nanti bisa langsung mempraktikkan salah satu saja. Boleh menyetek, boleh mencangkok, boleh ovulasi, boleh mengemben, atau boleh merunduk. Poin ke-6, jangan dulu, pilih salah satu saja, kemudian fotokan. Setelah difoto, bisa langsung fotonya dikirim ke nomor WA Pak Husni untuk diberikan penilaian. Lakukan dengan teliti, insya Allah kalian hebat, kalian cerdas, bisa menuntaskan tugasnya masing-masing. Selamat mengerjakan. Wilujeng Mancen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.